Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal eh, masalah tersembunyi pada Yamaha NMAX atau termasuk juga motor matic Yamaha lainnya ya. Hidden problem. Tapi tentu ya karena penulis ini masih termasuk pemulanya Yamaha, ya jadi enggak mungkin ada yang enggak tercakup ya. Yang jelas kalau untuk yang pertama kali penulis jumpai itu adalah suspensi engine mounting. Jadi engine mountingnya Yamaha itu ternyata fokus untuk jalan sangat mulus. Jadi engine mounting itu dibuat untuk meredam getaran-getaran sangat kecil dan memperbesar getaran-getaran sangat besar. Jadi kalau getarannya kecil itu motor anteng, nggak berubah, nggak goyang. Tapi begitu getaran besar, jedua kena ke pinggang, larikan ke pinggang. Problem yang sama juga terjadi pada PCX ya, termasuk PCX impor. Jadi untuk sebelumnya penulis sudah buat video ini tips ganjal stopper lebih efektif menghilangkan sakit pinggang di NMAX daripada ganti shock X-Max. Jadi penulis ini sudah ganjal stopper, terus coba bandingkan kok kelihatannya uh, lebih nyaman bila dibandingkan dengan shocknya ini. Yang kiri ini pakai X-Max, yang kanan ini punya penulis. Ini masih orisinil, kilometer lebih dari ya sekitar 400 km 250 km masih baru kepake 250 km, motor baru ya. Terus yang kiri ini suspensinya diganti dengan punya X-Max. Padahal berat badannya penulis lebih ringan daripada yang coba ini. Yang coba ini badannya lebih besar, tapi kelihatannya punya udah sama. Cuma dengan jalan stoppernya saja. Ini caranya penulis jelaskan. Ya intinya cuma masukkan aja ya ganjilnya yang di bawah ini ya. Nah di ganjil bawah ini terutama. Terus ini soal kelemahannya kalau ganjil stopper. Terutama kelemahannya itu di gelombang-gelombang jalan yang kecil jadi lebih terasa. Kalau suspensinya masih tetap punya NMAX, masih ada yang nggak nyaman tapi sudah hilang sakit pinggangnya, itu aja. Yang berikutnya adalah penulis lihat ada diagram di PCX sama ADV itu modelnya hampir sama, ada stoppernya juga. Nah kalau ada stoppernya kemungkinannya apa mengalami persoalan yang sama dengan Honda dengan NMAX, bikin sakit pinggang juga sama. Mana lagi mana sih teksnya ini? Lambat lah. Oh ya ini di motor lain di FNX ya. Jadi sama pakai peredam gitu juga. Karena pakai peredam gitu juga, ini modelnya sama seperti punya Honda ya. Aduh. Nah, karena modelnya sama seperti punya Honda, maka penyakitnya mestinya sama. Ini sama dengan punya implementasi punya Honda. Atas bawah. Model bentur-bentur gitu. Yang punya Honda variasi agak berbeda tapi mirip-mirip.
Ini bisa bikin sakit pinggang juga. Jadi motor Honda PCX, motor Honda DV, ini Kymco FNX, terus NMAX yang baru, Aerox yang baru, itu penyakitnya sama. Kalau kena jalan tidak rata itu bakal sakit pinggang. Ya, yang bahkan PCX versi Inggris pun juga sama saja ya, bisa dilihat yang berikut ini. If you step away from that sort of 30-mile-an-hour threshold of the urban landscape, you do start to notice that things become undone a little bit. And then when you move out into 60-mile-an-hour roads, if you fancy venturing onto a twistier road, it starts to feel like you're riding a trampoline a little bit. It's very, very bouncy. And at the rear, when you're taking a corner at speed, you can sometimes just be getting a little bit of a shimmy on. But when you hit a big pothole, you hit a speed bump or something like that, you just get a quick bang. And you do feel, you feel the full travel, and you think, you do feel that in your legs and the bottom of your spine. Jadi sebelumnya penulis juga menjelaskan bahwa di PCX atau Aerox itu pasti mengalami masalah sakit pinggang juga, dan ini dijelaskan lebih sempurna justru sama orang Inggris. Jadi dia menjelaskan kalau naik PCX 125 di jalan perkotaan yang kayak paving gitu nggak nyaman ya. Kalau pas kena permukaan jalan yang nggak rata gitu, seluruh motor itu katanya berguncang keras, terus sampai terasa ke badan juga. Nah, setelah itu sakit pinggangnya orang Inggris ya. Sumbernya di pembentukan engine mounting kan, yang engine mounting ini ada engine stoppernya. Stopper ini membuat gerakan-gerakan kecil, membuat goncangan kecil itu hilang, tapi goncangan besarnya langsung kena ke badan. Penulis sebut masalah tersembunyi karena ya ini nggak jadi pembahasan umum, jarang sekali yang bahas. Di YouTube pun rasanya nggak ada yang bahas ya, penulis nggak nemu sama sekali. Terus yang berikutnya itu tentu soal getaran. Getaran ini sebenarnya solusinya gampang sih kalau untuk yang disetang, yaitu pakai bandul setang yang lebih berat, udah beres itu pasti dijamin lebih nyaman untuk tangan, walau sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya. Tapi begitu pakai bandul setang berat, lupa motornya itu getar. Kalau mau permanen ya harus di engine balance, termasuk juga noken asnya yang jelas nggak balance. Terus masalah tersembunyi lain itu soal pelumasan. Jadi Yamaha NMAX ini untuk mesin itu punya potensi fuel dilution yang besar, apalagi kalau pakai bensin Pertamax atau Pertamax turbo. Efeknya apa? Kalau bensin nyampur ke oli itu, maka olinya jadi encer, lebih cepat encer. Dan kalau oli terlalu cepat encer ya nggak bisa melindungi mesin dengan baik, suara mesin jadi kasar. Kalau suara mesin kasar diabaikan, ya tentu kelanjutannya adalah oblak. Berita yang banyak terjadi itu ya oblak VPA. Ada yang ngomong oblak VPA ini penyakit normalnya Yamaha karena ya nggak ada piston jet yang pendinginan yang disemprotkan langsung ke noken as, juga ke piston. Yang banyak yang komentar itu sebenarnya
zaman dulu Yamaha Jupiter 5TD kalau nggak salah ya, itu sudah menggunakan semprotan oli juga untuk piston juga, tapi entah kenapa hilang, nggak dipakai lagi. Katanya saat itu niru Shogun 110 ya. Terus kalau yang Konoken As di R15 pakai itu, entah kenapa yang apa Fiction sama apa ya, yang NMAX ini kok enggak, separuh lah ya, enggak jelas mahal. Nah, fuel division ini kalau untuk penulis ya, penulis rasakan olinya cuma jadi layak dipakai sampai 400 km. Kalau Yamaha Loop mungkin 300 km, kalau apa Prima XP ya 500-400 gitu. Penulis belum coba mesuran super sih, tapi ya nggak akan pakai Pertamax lagi penulis. Terus selain oli mesin, oli transmisi. Oli transmisi ini entah mengapa ya, kayaknya nggak mencapai ke bagian bearingnya itu, sehingga bearingnya nggak terlumasi. Karena bearingnya nggak terlumasi, nggak ada mekanisme untuk bikin bearing terlumasi, bearingnya jadi cepat oblak. Entah itu atau apa, tapi yang jelas oli transmisi itu rekomendasinya kan 100 ml. Itu kalau pakai normal bearingnya cepat oblak. Dan ini masalah yang sudah sangat sering dibahas katanya di Kaskus. Nah, penulis ya merasa aneh juga karena nggak ada yang bahas di YouTube. Penulis kan sudah cari apa kelemahan NMAX atau apa gitu, nggak ada pembahasan soal itu. Solusinya yang di Kaskus sih menyarankan pakai bearing apa SKF, padahal ya harganya nggak beda jauh ya. Tapi ya tetap kan kalau bearing apapun kalau nggak dilumasi ya cepat oblak lah pasti. Sekuat-kuatnya logam adu sama logam ya pasti lebih awet kalau dilumasi kan. Solusi lain adalah dengan menggunakan oli transmisi yang 2 kalinya rekomendasi. Jadi kapasitas 150 diisi 300. Itu solusinya katanya. Yamaha yang lain, Matic Yamaha yang lain masalahnya juga sama. Terus kalau Honda nggak mungkin ya pakai 2 kali, soalnya isi olinya gitu caranya. Penulis sendiri pernah suara mesin motor itu agak kasar karena transmisi. Begitu oli transmisinya nggak pakai AHM oil lagi, sip sudah. Ya wis di NMAX ini penulis pakai ya itu olinya ya jelas nggak pakai Yamaha Loop. Terus apa diisi kapasitas mendekati 300 ml. Habis itu selain masalah ini, masalah ABS, penulis baru tahu dari pemirsa ada yang ngomong bahwa ABS-nya NMAX itu cepat rusak. Ya wis penulis coba cari apa benar cepat rusak, ternyata banyak juga kasus, banyak kasus ABS rusak. Sebenarnya modul ABS ini dari beberapa video yang saya tonton, dari beberapa artikel yang saya baca,
ternyata modul ABS ini sebagai salah satu penyakit motor NMAX ABS. Pada NMAX non ABS, pada sistem remnya tidak terjadi sering kerusakan ataupun masalah. Nah, sedangkan di sini pada motor NMAX ABS, beberapa motor pun sama kejadiannya seperti yang saya bongkar ini, itu pada modul ABS-nya. Nah, di sini mungkin salah satunya, mungkin di sini ada beberapa video yang saya tonton itu dari Jawa sana atau dari Pulau Jawa, itu di modul ABS-nya itu terjadi short ataupun konslet. Konsletnya itu dikarenakan ada cairan rem yang masuk ke dalam sirkuit board dari elektronik modul ABS-nya, sehingga si bagian modul ABS-nya ini mengalami kerusakan seperti itu, yaitu disebabkan oleh mungkin benturan ataupun hantaman yang keras dari jalan yang nggak rata, mungkin lubang seperti itu, sehingga si modul ABS-nya ini tersentak dan sedikit oli remnya ataupun minyak remnya bocor ke bagian ataupun bagian papan PCB di rangkaian elektronik modul ABS-nya, sehingga modul ABS-nya short seperti itu. Diagnosanya macam-macam, tapi ada apa? Ivan Uban Gunawan ya. Uban Gunawan lah itu penulis itu. Itu menunjukkan bagian ABS yang rusak. Jadi ternyata chipnya kebakar. Analisa saya ya, di sini kan kelihatan nih bagian yang korslet ini nih, ini ada hitam karena mungkin si minyak rem tadi masuk ke sini karena kena guncangan, kena lubang, dia lalu tekanannya berlebih, akhirnya minyak remnya masuk ke saluran tadi, sehingga masuk ke bagian komponen ini. Ini solusi atau tips menangkal supaya ketika ada kebocoran si minyaknya langsung terbuang. Jadi saya sarankan di bagian bawah sini dikasih lubang. Ya bisa disolder atau pakai, lebih aman sih solder ya. Hati-hati juga jangan terlalu masuk, nanti takutnya kena ini ya, kena bagian PCB-nya ya. Jadi di sini dikasih bolong, mungkin satu di sini atau satu di sini. Yang penting jangan sampai masuk air. Jadi sebaiknya lubangnya di bagian bawah supaya ketika minyak remnya bocor, misalkan terjadi ketika kenceng kita masuk lubang misalkan, terus mengakibatkan tekanan yang berlebih, kalaupun bocor minyaknya akan keluar lagi di bawah sini. Mudah-mudahan jadi nggak koslet gitu maksudnya ya. Untuk antisipasi rusak lagi, ini dibolongin nih, karena sekarang udah tahu ya, gara-garanya masuk cairan ke sini, entah itu dari mungkin hujannya gede atau steam atau apa. Ya pokoknya jadinya koslet aja di sini, entah itu pasang elektronik tambahan juga. Jadi yang pasti ininya di bolongin setelah beli itu, dan alhamdulillah sampai sekarang aman gitu. Dan dapatnya kalau nggak salah 1,7an, dan itu normal lagi. NMAX-nya tetap NMAX ABS, lalu juga speedometer jalan dan lain-lainnya normal kembali. Itu dapatnya second ya barangnya. Jadi kurang lebih alternatif atau solusinya seperti itu. Mau jadi NMAX non ABS dengan ECU dan kabel body diganti, tapi jadi non ABS dengan biaya sekitar 1,9 atau 2 jutaan, tapi jadi non ABS itu belum termasuk jasa. Chip kebakar itu di situ nggak ada tanda-tanda waktu dibongkar itu penulis nggak lihat adanya pendingin ya. Biasanya chip yang sering-sering panas itu biasanya kasih pendingin. Nah itu
di desain chipnya ABS-nya Yamaha itu nggak ada pendingin. Oleh Iban Gunawan ini diprediksi bahwa itu terjadi karena konslet, sehingga disarankan untuk kasih apa ya, lupa wis pokoknya diagnosanya karena waktu mencet olinya bocor ke ruang anunya, ruang sirkuitnya, jadi chip-chipnya itu konslet gitu. Kalau dari pengalaman penulis, minyak rem itu kan minyak ya, oli ya, rasanya nggak akan bikin konslet atau apa gitu ya. Kalau konslet itu ya nggak sampai hangus lah chipnya itu, tapi itu chipnya sampai rusak hangus itu. Kalau ya pengalaman penulis ya, sebagai seorang teknisi komputer ya di pabrik, kalau komputer kena air motherboardnya itu nggak mau nyala, jadi komputernya mati, itu nggak sampai bikin konslet. Kadang gitu ya, ada rekan sekerja penulis itu solusinya apa? Dicuci bersih, terus dijemur di bawah sinar matahari, dinyalakan lagi. Kadang bisa. Jadi air itu nggak sampai bikin konslet. Kalau bikin konslet ya bukan minyak lah yang jelas ya. Yang bisa bikin konslet itu air, bukan minyak. Air yang terutama mengandung partikel atau bersifat asam atau bersifat basa. Kalau minyak rem ya mestinya minyak ya, bukan air ya. Minyak itu tidak terlalu menghantarkan panas. Penulis lebih curiga itu kena air ya, air hujan. Jadi misalnya waktu lewat banjir atau jalan kencang waktu hujan-hujan, sehingga airnya kena modul ABS-nya kan, kebetulan berada di belakangnya roda depan kan. Ya menurut penulis solusinya kalau misalnya menganggap itu karena konslet ya dilindungi, tapi menurut penulis itu karena kemampuan pendinginannya kurang. Jadi sistem ABS-nya itu nggak sampai istirahat lah istilahnya pada waktu mau dipakai. Jadi panas terus, muter terus. Tapi penulis nggak tahu lagi ya gimana cara kerja ABS-nya NMAX itu, karena ya penulis nggak pernah naik NMAX yang pakai ABS ya. Kalau lagi kenceng gini, direm sekaligus pakai yang belakang. Nah, dia remnya ngunci sesaat, lalu ngebuka lagi, ngunci lagi, ngebuka lagi gitu. Jadi seolah-olah remnya tuh dimainin gitu kayak gini. Dan itu otomatis ya. Karena apa? Karena di sini ada modul nih. Biasanya kalau di rem ada bunyi sebelah kanan, mungkin sebelah sini ya, di samping kanan speedometer di bawah ya, di dalam dop itu suka ada bunyi kayak sensornya ECU ABS-nya, hidrolik ya. Kalau di rem sekaligus lagi fungsi itu tweet gitu kan, tweet gitu. Atau kalau ada lubang ya. Nah, dia tuh bekerjanya secara otomatis, dia ada kontrol ECU-nya, ada solenoidnya. Jadi berfungsinya ketika putaran roda depan dan belakang itu tidak sama. Salah satunya ada yang beda kecepatan gitu kan. Anjir. Anjir. Hampir crash we guys.
Ada kucing anjir. Aduh. Aduh. Ini gue untung pakai ABS ya. NMAX ABS pengereman juga, aduh. Tapi ini banyak guys, masih ori jadi tadi agak sliding dikit ya. Aduh. Dak-dik-duk der nih. Ini rem depannya ini kurang guys, kurang pakem. Jadi harus tekan banget ya. Kalau pakai rem depan itu harus tekan banget. Ngepot mas sama yang ngerem, yang gurih kan ngepot. Tak jajal ping telu ngepot kok. Orang gini kok saiki tapi ngepot kene. Saiki gak iso ngepot kene. Gak iso ngepot sampean gak ngandut coba ombo. Berarti ini kan gak ngono ya, ngepot. Asline tak ngepot sing ngandel. Ya harus gak ngepot. Ayo. Nek ngepot iki saya sepeda itu langsung banting. Nah itu kan ilmunya pesawat terbang itu. Ya. Pesawat terbang itu kalau mendarat ya, kenapa kok orang ngepot? Mergo ini itu dipandu oleh ABS, sistem pengiriman ABS. Jadi kalau arep ngepot itu dikumpul, diudari ya rem maneh, diudari dari mana? Pengirimannya otomatis selalu dipantau agar roda itu tidak selip, tidak ngepot. Betul, pesawat itu ini bahaya. Maaf, kalau dari demo ada satu masalah lagi itu ABS juga, itu ABS-nya tetap nyala ketika mesin dimatikan. Kalau ini kan posisi nyala nih on, kalau dimatikan switch kontak ini dia berbunyi pada bagian, nggak tahu nih ABS-nya atau apa. Nah itu teman-teman. Oke, coba nih, kalau saya sentuh itu di bagian ABS-nya nih teman-teman. Wah itu aneh itu, kok bisa kayak gitu. Jadi ABS-nya tetap nyala, bunyi nging gitu. Nah, penulis punya prediksi ya. Ya barangkali karena mesinnya nyala terus itu yang bikin ABS-nya cepat rusak. Kalau Mas Ban Gunawan itu ngomongnya ABS itu rusak karena habis kena lubang. Iya menurut penulis masa sering sih orang kena lubang itu, rasanya ya jarang ya. Kalau menurut penulis lebih ke overheat, kepanasan. Jadi karena overheat rusak. Overheatnya karena nggak ada chip pendingin, nggak ada aluminium pendingin pada chipnya di ABS. Ya barusan kan penulis ngerem ekstrim itu, penulis ngerem belakang dulu, terus ngerem depan, terus penulis coba atur kekuatan remnya. Jadi tadi kan ada orang yang tiba-tiba mendadak belok kanan sendiri tanpa kasih apa-apa. Penulis kan ngerem, itu ngeremnya ngerem belakang dulu, terus ngerem depan, terus kemudian diatur kekuatannya. Penulis coba sedemikian rupa sehingga depan sama belakang itu sampai bunyi ya. Cuma ya karena motornya sudah rileks, sudah tahu ada penulis, nggak motong, sehingga penulis nggak sempat pakai rem depannya dimaksimalkan. Jadi penulis tadi belum sempat maksimalkan rem depan ya, cuma memaksimalkan rem belakang kok. Jadi bunyi cicit-cicit barusan itu bunyinya rem belakang ya mestinya ya. Kalau rem depan kayaknya enggak itu ya. Sampai mana tadi? Lupa. Terus yang berikutnya masalah adalah stasioner. Jadi kan penulis sebelumnya itu pernah
membahas kelebihan dan kelemahan NMAX, terutama kelemahan sih waktu itu ya bahasnya. Waktu penulis sudah beli NMAX, penulis itu membandingkan dengan testimoninya kobayogas.com soal NMAX ya. Kobayogas.com menceritakan pada sesudah setahun pakai NMAX, itu salah satu kelemahan NMAX adalah RPM-nya naik turun, stasioner langsamnya nggak stabil. Nah, penulis ya barusan akhir-akhir ini tahu. Oh ya, sebelumnya ABS itu di saking jeleknya sampai ada yang konversi dari ABS jadi non ABS, ada yang konversi seperti itu. Ini sistem ABS-nya agak bermasalah yo. Yang bagian depan, tadi yang bagian belakang lancar. Rem depan yo, rem depan ini tak sendirikan, jadi nggak usah tak masukkan di sini. Tadi tak bikin langsung, tadi langsung selang ini ya, selang atas ini menuju sini, ya toh. Habis itu langsung turun. Ini sebenarnya sih cara barber yo. Entah menurut kawan-kawan nggak baik atau apa ya, silakan komen kalau ada. Yang di sini ditutup mati. Digunakan yang kedua ini. Terus balik lagi, nah soal langsam nggak stabil ini ternyata panjang dan besar, ternyata parah. Penulis baru tahu ini soalnya ada teman penulis ya ngomong langsamnya nggak beres, gas dilepas mesin mati, sesudah itu RPM bisa naik sendiri, turun sendiri. Oh itu kan nggak enak. Itu disebut masalahnya ya seputar ISC, idle speed control ini ya, wis pokoknya ISC lah. Kalau tadi on tuh dia tuh gerak, ada gerakan loh. Nah ini off, ya nih kayak gini nih, dia gerak loh. Ini sensor ini dia kalau kondisi bener, nggak rusak, nggak masalah, ini mau kita copot gini ya, terus masangnya ngasal, dia tuh kalau dipasang sini ya bakal nyesuaiin sendiri. Jadi nggak usah khawatir harus diukur berapa gitu ya. Nah ini kalau dipasang sini 4 kali, kurang lebih 3 atau 4 kali kontak di on off, dia bakal balik lagi ke posisi standar. Ini kalau makin maju ya motor makin ini rendah RPM-nya, bahkan mati ini. Nah kalau makin ke belakang sini ya motor makin tinggi RPM-nya. Nah ini versi darurat ya, sekali lagi, dimana nyetingnya saya menggunakan, jadi intinya ISC-nya ini saya bikin diem gitu loh, diem di posisi disesuaikan motor. Bisa ini memang agak perlu waktu untuk risetnya. Kalau kekurangan ring ya kita tambahin gitu aja, kalau ketebelan kita kurangi itu ringnya. Biasanya kalau kebanyakan ring dia malah mati, terlalu rendah. Kalau terlalu kedikitan ringnya, RPM agak tinggi. Terus gitu aja ngeceknya di sini, bongkar pasang sendiri bro ya. Nah, ISC ini ternyata nggak cuma di NMAX, tapi di banyak motor Yamaha yang lain. Dan ISC ini modelnya bisa diputar-putar gitu. Kalau diputar itu putar jarum jam makin pendek, diputar kebalikan perlawanan jarum jam itu makin panjang. Nah, ini panjang yang disarankan itu 3 mm. Ditunjukkan juga bahwa ISC ini bisa memanjang dan memendek sendiri ketika kunci kontak dinyalakan. Katanya kalau sudah 4 kali bisa otomatis menyesuaikan ya. Katanya nggak perlu mikir macam-macam, tinggal kunci kontak, nyalakan, matikan selama 4 kali itu nanti sudah normal sendiri. Nggak tahu penulis yang mana yang benar. Yang jelas teman penulis ini sehabis 900.000 masih nggak beres masalahnya. Ada yang ngomong harus diakali pakai sedotan tang ukurnya, terus pakai per, terus pakai
pakai diputer-puter, jadi jaraknya dibuat 2,5 putaran. Ya wes itu terus kalau masih nggak bisa, masih naik turun, suruh minta reset ke dealer Yamaha, reset pakai software programmernya. Ini dia yang namanya ISC. ISC itu adalah idle speed control ya, kalau nggak salah itu. Pokoknya ya itulah, pokoknya semacam, pokoknya yang berhubungan dengan langsam lah. Pokoknya yang langsamnya suka naik turun, biasanya gara-gara habis diservis itu kena masuk cairan atau apa atau kotoran, biasanya ininya harus direset dulu. Nah ininya harusnya ini dibersihkan lalu direset. Setelah dibersihkan pokoknya harus direset, kalau nggak direset biasanya langsamnya naik turun gitu loh. Pakai cairan semprot bebas mereknya, yang penting bagus aja, karena jangan sembarangan, karena kalau sembarangan kadang-kadang juga ada yang bisa merusak karet-karetnya. Nah, sekarang juga kita buka ininya nih, ISC ya. Biasanya karena ada cairan masuk sini, jadi langsamnya atau ada kotoran di sini biasanya. Jadi setelah dibersihkan, rata-rata yang setelah dibersihkan nggak ngeh ke sini, langsung langsamnya kurang bagus. Nah ini yang biasanya harus direset, tapi ini dibersihkan juga kalau saya. Biasanya, nah itu kan ada lubang tuh lubang di dalam itu ada lubang, dia tembus ke sini. Biasanya kalau udah dibersihkan di sini, malah kotorannya masuk ke sini. Itulah yang menyebabkan langsamnya motor NMAX atau semua motor injeksi ya, terutama Yamaha, itu kenapa langsamnya tidak normal. Nah ini karena si jarak ininya, nah ini tuh jarak ininya biasanya agak keganjel nih. Nah penulis nggak tahu mana yang benar, yang jelas teman penulis itu sampai sekarang masih mengalami masalah itu. Nah ternyata ada solusi pakai manual ya, ISC-nya diganti manual. Manual itu artinya bisa diputar pakai tangan. Lagi ini tentang sensor ISC ya, pada Mio J kayak gini aslinya. Ini udah misalkan ya sampai udah diganjel, udah diakal sana sini, langsamnya suka ngawur-ngawur, tetap ngawur. Ini ada salah satu solusinya Mas Bro. Ini 4 variasi, bisa di setting manual ISC-nya. Jadi langsamnya bisa atur sampean semau sampean gitu ya, enak tinggi atau rendah, mudah lagi pakai tangan diputer-puter kayak umumnya sepeda motor karbu itu loh, kayak gitu. Ini nanti ya tetap dipasang di tempatnya sini. Kalau ini nggak terpasang bakal DTC nanti, kedip-kedip lampu kuningnya di speedometermu. Ini biar tetap sini ya, pokoknya nanti diikat, tapi ininya ini nggak fungsi, dia hanya biar nggak DTC. Nah ini tadi bagaimana, wis kayak gini aja nih, pernya dipasang di sini dan dimasukkan di sini. Ini sensor ISC manual bisa jadi ya. Nah wis kayak masang umumnya sensornya gitu loh. Ini sampean misal kurang gede, di kendori loh, kenceng sendiri ya tuh, kendori. Misal kegedean ya juga dimainkan aja nih pelintiran ini setel buat langsamnya, tensionernya, cari idealnya pasnya di mana, sesuai atur sampean sendiri lah loh ini. Nah ada video yang menunjukkan itu, keren, enak, bisa diputer gitu, terus bisa stasionernya diatur seenaknya. Nah ini terus penulis mencoba cari solusinya, kok bagus ya. Penulis cari harga barangnya berapa, wah gila, ada yang sampai 500.000. Jadi ini harganya ISC ya di Bukalapak, urutan mulai dari yang paling mahal. ISC ini seperti ini barangnya, untuk yang kacau sampai 500.000 ya. Terus ada juga sih yang lebih murah, yang model gini. Paling murah nah kayak gini 75.000, 85.000 barangnya kayak gini atau kayak gini.
Sementara itu yang aslinya ISC-nya 42.000, 51, 60, 65 sampai 70 kayaknya ya. Ya variasi sekali ya. Uniknya yang barang aslinya ini bisa lebih murah daripada yang manual kayak begini. Ya nggak tahu lagi lah. Paling murah itu 80.000 penulis lihat tuh. Wah, cowok kebanyakan malah 250 ke atas ya. Penulis cari harga barangnya ISC yang aslinya sendiri berapa sih? Ternyata 65.000 gitu kalau di toko online. Parah ya. Nah, penulis juga berpikir kok sampai masalah ide gini jadi masalah sih. Padahal harga barang murah kok teman penulis sampai habis 900.000 nggak selesai masalahnya. Penulis ya berpikirnya itu barangkali rusak DYCU-nya ya. Kalau sudah rusak DYCU-nya ya parah. Bisanya selesai ya harus pakai yang manual. Tapi harga sampai 80.000 sampai ratusan ribu itu ya aneh lah ya. Padahal ada kelihatan trik untuk membuat sendiri itu nggak habis 10.000. Misal lagi ya Mas Bro ya, ini beda motor sampean itu udah dicek sana sini dan disetel-setel manual, diganjel sana sini ya. Ini sensor ISC nya kok langsamnya tensionnya juga masih ngawur, naik sendiri, kecil sendiri gitu ya. Kali ini mau apa, kita membuat sendiri. Kalau video kemarin itu kan mensiasati sensor ISC dengan membeli part variasinya yang diputer-puter secara manual, itu bisa puter-puter yang udah jadi ya itu Mas Bro ya. Kali ini coba kita membuat sendiri sensor ISC yang murah meriah. Nah ini kayak gini, cuman kayak gini doang hasilnya. Ini apa aja bahannya, saya tak coba dulu. Nah ini apa, ini nih kalau sampean apa masang seher ya, seher terus buat ngetopin di magnetnya, ini buat ngintip magnet itu apa top enggaknya itu loh, itu kayak gini. Yang kecilnya ya, yang gedenya kan buat muter magnetnya. Ini punyanya, lalu ini dipasang, sip. Baru sensor ISC bikinan sendiri, bikinan kita sendiri yang nyusul, masangnya pelan-pelan. Nah ini plug di sini Mas Bro, tuh ya plug. Ini kalau tadi punyanya, nah ini tadi segini, cuman bolong tuh loh. Ini mentok nanti kalau enggak dipotong sampai ini datar ngono aja ini karena ini bolong-bolongnya sampai tambahan ring buat kunci. Sekali lagi ringnya diatur sampean sampai 2000 sekian, 2000 setengah kegedean, kita kecilin di kayak ngencengin baut tuh, mulai stabil. Kita cari idealnya di mana, nggak tahu lah. Yang jelas kalau sudah benar-benar bandel itu rasanya disarankan untuk pakai yang manual itu. Jadi idealnya nanti diatur pakai tangan. Ya ini tentu akan beda ya antara suhu dingin dengan suhu panas, karena ya namanya idle bisa naik turun sesuai suhu mesin. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.